Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang kita ringkas dari kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Memasuki Al-Kabiratu Thaniyah, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas dosa besar yang pertama adalah mempersekutukan Allah, yaitu menuhankan selain Allah atau menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar yang beliau sebutkan. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Maksudnya jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh. Larangan keras di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak terhadap dosa membunuh. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama dan Allah murka kepadanya, serta Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menyebutkan kepada kita 5 hukuman yang Allah siapkan di akhirat bagi orang yang membunuh orang yang beriman. Hukuman yang pertama, balasannya adalah neraka jahanam. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidan fiha. Jemaah sekalian, secara bahasa, khalidan fiha itu artinya kekal di dalamnya. Namun secara bahasa juga, khalidan fiha itu tidak selalu bermakna kekal di dalamnya, tapi bisa bermakna waktu yang sangat lama. Dan dalam ayat ini maknanya adalah waktu yang sangat lama, bukan kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena membunuh jiwa, meskipun itu dosa besar, tapi itu bukan dosa syirik, bukan pula dosa kufur. Yang kekal di neraka hanyalah pelaku dosa kesyirikan dan kekafiran. Maka kita pun paham betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang yang berbuat dosa syirik. Lebih besar dibandingkan murka Allah kepada orang yang membunuh jiwa. Padahal membunuh jiwa saja sudah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama ahli tafsir, bisa saja bermakna dia kekal di dalam neraka selama-lamanya kalau dia menghalalkan perbuatannya. Yaitu membunuh jiwa kan haram, bahkan dosa besar. Tapi kalau dia katakan ini halal, maka dengan itu dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku bagi dosa apapun.
zina misalkan, itu bukan dosa syirik. Tapi kalau seseorang mengatakan zina itu halal, maka dia menjadi musyrik. Meskipun dia nggak berzina. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukuman yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Melaknatnya artinya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima. Yang kelima, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi ini 5 ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita kemuliaan seorang mukmin. Kemuliaan seorang mukmin. Maka menghilangkan nyawa seorang mukmin dosanya sangat besar. Karena kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini dikatakan dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Karena kemuliaan seorang mukmin meskipun dia tidak sengaja, maka dia juga tetap mendapatkan hukuman di dunia. Meskipun hukumannya bukan kisos. Jadi kalau dia jelas-jelas sengaja, maka hukumannya di dunia adalah kisos. Dan kisos ini jemaah sekalian, manfaatnya juga adalah agar dia terbebas dari hukuman di akhirat. Yang kita bicarakan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 93, hukuman di akhirat. Tapi kalau dia dikisos di dunia, maka dengan sebab kisos itu, dia terbebas dari hukuman di akhirat. Tapi bagaimana kalau dikisos namun dia bertobat? Kalau dia benar-benar bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita sebutkan ayatnya tentang orang yang bertobat dari dosa membunuh. Allah akan ampuni kalau dia benar-benar bertobat. Jadi, ayat ini berbicara tentang membunuh dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, karena mulianya jiwa seorang mukmin tetap ada hukumannya. Cuma hukumannya tentu tidak dikisos. Tidak dikisos. Apa hukumannya? Allah jelaskan di ayat sebelumnya, di surat An-Nisa ayat 92, yaitu dia harus membebaskan seorang budak yang beriman dan membayarkan denda kepada keluarganya sebesar 100 ekor unta nilainya, boleh diuangkan. Jadi ini 2 hukumannya. Yang pertama, dia harus bebaskan seorang budak beriman. Yang kedua, dia harus membayar denda kepada keluarga si mayit sebanyak senilai 100 ekor onta. Tapi kalau misalkan keluarga si mayit memaafkan sehingga mereka tidak mau mengambil tebusan, mengambil denda, maka itu juga tidak mengapa. Itu adalah sedekah bagi mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak menemukan seorang budak? Karena di masa ini kita tidak lagi mendengar ada perbudakan. Tapi di masa depan mungkin saja ada. Di masa sekarang tidak kita dengarkan ada perbudakan. Maka sebagai ganti membayar budak adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, berarti dia harus mulai lagi dari awal. Sebanyak 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak menemukan budak beriman untuk dia bebaskan. Maka ayat ini juga memberi pelajaran, Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Jadi ini menunjukkan mulianya jiwa seorang mukmin.
hukuman kepada yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja sangat berat. Di dunia dia dikisos, di akhirat lebih dahsyat lagi hukumannya. Kalau dia nggak sengaja, tetap ada hukumannya, namun tidak sampai dikisos. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak beribadah bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Jadi ayat ini berbicara tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Di antaranya mereka menjauhi 3 dosa besar ini. Yang pertama, dosa syirik. Selalu dosa syirik disebutkan pada urutan yang pertama, karena inilah dosa terbesar. Yang kedua, mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang ketiga, mereka tidak berzina. Ini sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kemudian Allah ingatkan ancaman terhadap dosa-dosa ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, dia akan mendapatkan pembalasannya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab terhadapnya di hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi ini ancaman yang sangat berat bagi orang yang melakukan 3 dosa ini. Dia akan mendapatkan azab yang terus diberikan kepadanya dan sangat keras, dan dia akan kekal di neraka. Tapi para ulama ahli tafsir menjelaskan yang menyebabkan kekal kalau dia melakukan dosa syirik bersama dengan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau dia membunuh dan berzina saja, tidak berbuat dosa syirik, maka itu tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Meskipun hanya dosa syirik yang dia lakukan, tidak melakukan dosa yang lainnya, itu juga akan menyebabkan dia kekal di neraka. Jadi, memahami ayat ini mesti kita padukan dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya hadis-hadis tentang syafaat. Jadi hadis-hadis tentang syafaat itu sangat banyak. Di antara hadis tentang syafaat adalah berbicara tentang para pelaku dosa besar yang sudah diazab di neraka. Dengan syafaat, mereka bisa keluar dari api neraka. Dengan syafaat, mereka bisa keluar dari neraka. Tapi, ini tidak berlaku bagi orang-orang musyrik. Jadi, makna ayat ini yang kekal kalau berbuat dosa syirik. Jadi, ayat ini memberi ancaman keras kepada orang yang melakukan 3 dosa ini. Dosa syirik, membunuh, dan berzina. Kemudian, jemaah sekalian, perhatikanlah ayat berikutnya. Illa man taba wa aman wa amila salihah. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Artinya, Allah akan ampuni dan Allah akan bebaskan dari azab. Meskipun kita sudah sempat melakukan dosa syirik, atau pernah membunuh orang, atau pernah berzina, masih ada kesempatan bertobat. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang menjemput kita. Kalau saat itu kita baru mau bertobat, sudah terlambat. Atau sampai matahari terbit dari arah barat. Oleh karena itu, kita harus segera bertobat dosa apapun yang kita lakukan sebelum kematian datang menjemput kita. Karena kita tidak tahu kapan datang kematian, wajib kita segera bertobat. Bahkan kata para ulama, orang yang menunda tobat
sama saja menambah dosa. Kenapa? Karena taubat itu bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Sehingga kalau tidak segera dia lakukan, itu sama dengan menambah dosa. Dosa apa namanya? Dosa menunda taubat. Jadi, apabila kita terjerumus dosa, segeralah bertobat. Maka Allah memberikan kepada kita solusi, illa man taba wa aman wa amila salihah. Kecuali orang yang bertobat, meninggalkan dosa itu, dan dia beriman, dan dia beramal soleh. Artinya setelah tobat, harus disertai dengan iman dan amal soleh. Iman itu artinya, kita imani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu semua ajaran Islam. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak. Tidak boleh ada satupun yang kita tidak terima. Kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Illa man taba wa aman wa amila amalan solihah. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan melakukan amal soleh. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah, ini kasih sayang Allah kepada kita, meskipun kita sudah terjerumus dosa besar. Kalau kita lakukan tiga hal ini. Pertama, bertobat. Yang kedua, beriman. Bertobat artinya kita tinggalkan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita lakukan. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Yaitu amal yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi SAW. Maka kata Allah, Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan. Mas sekalian, ini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, amal buruknya Allah tulis, Allah ganti jadi pahala. Karena dia sudah mau bertobat, beriman, dan beramal soleh. Penafsiran yang kedua, dia akan diberikan hidayah untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yang berdosa besar itu adalah orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang benar. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa saja yang dimaksud jiwa yang Allah haramkan? Ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Ini jiwa yang paling mulia. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah muliakan dia. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk patuh kepada pemerintah. Dia tidak memberontak. Maka haram dia dibunuh. Yang ketiga, jiwa kafir mu'ahad. Orang kafir yang telah bersepakat dengan umat Islam untuk melakukan perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai. Maka haram kita melanggar janji. Dan yang keempat, disebut kafir musta'min. Orang kafir yang sebenarnya berasal dari negeri kafir yang memerangi umat Islam. Tapi dia datang ke negeri kaum muslimin dengan sebelumnya dia minta jaminan keamanan. Mungkin dia ingin belajar Islam atau sebab yang lainnya. Kemudian ada seorang muslim yang berjanji kepadanya akan menjamin keamanannya. Maka ketika itu seluruh umat Islam haram membunuhnya. Mirip dengan itu di masa sekarang adalah visa yang diberikan oleh pemerintah. Maka itu sama dengan jaminan keamanan terhadap orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin. Mereka adalah orang kafir yang haram untuk dibunuh. Jadi inilah
dalam fikih Islam 4 jiwa yang haram dibunuh. Membunuh mereka adalah dosa besar. Kalau membunuh seorang muslim sudah jelas dosanya. Tapi membunuh orang kafir yang 3 ini insya Allah ada hadisnya di akhir pembahasan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Tapi di sini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Boleh membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Contoh alasan yang benar itu kata Nabi SAW, La yahillu La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah kecuali karena satu dari 3 alasan. Alasan yang pertama, an-nafs bin nafs. Membunuh maka dibalas bunuh, dikisos. Berarti orang yang membunuh halal dia juga untuk dibunuh. Yang kedua, al-thayyib az-zani. Orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Tapi kalau dia belum pernah menikah, hukumannya tidak sampai hukuman mati. Namun dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Ini menunjukkan dosa zina lebih besar lagi jika pelakunya sudah pernah menikah. Yang ketiga, at-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Orang yang murtad, keluar dari Islam. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini contoh 3 jiwa yang dibunuh dengan alasan yang benar. Tapi yang berhak menerapkan hukuman mati kepada mereka hanyalah pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat tugasnya sekedar memberi nasihat. Yang berhak menerapkan hukuman mati adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak menerapkan, dosa-dosa mereka. Yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban setiap pemerintah. Apakah dia menegakkan hukum Allah atau tidak? Jadi jangan main-main menjadi pemerintah, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Contoh lain yang halal dibunuh, Nabi SAW mengatakan, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, hubungan sejenis, maka bunuh kedua pelakunya. Ini juga hukumannya adalah hukuman mati. Dia sudah pernah menikah atau belum? Sama hukumannya, hukuman mati. Berarti lebih besar dosanya daripada zina dengan lawan jenis. Karena zina dengan lawan jenis, kalau belum pernah menikah, tidak sampai dihukum mati. Tapi homoseksual, berhubungan sejenis, meskipun dia belum pernah menikah, hukumannya adalah hukuman mati. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Cuma ulama beda pendapat gimana cara menghukumnya. Sebagian mengatakan dia dihukum rajam, sama seperti pezina dengan lawan jenis yang sudah pernah menikah. Sebagian mengatakan tidak. Dia dilempar dari tempat yang paling tinggi di kota itu. Kenapa? Karena itulah yang Allah hukumkan untuk kaum Lut. Allah angkat negeri mereka, kemudian Allah balik. Maka mereka pun berjatuhan. Kemudian disusul lagi dengan lemparan batu. Sampai kata para ulama, tidak ada dalam sepanjang sejarah umat manusia kaum yang lebih dahsyat azabnya di dunia daripada kaum Lut. Jadi ini juga boleh dibunuh, tapi sama dengan sebelumnya, yang berhak membunuhnya atau memberi hukuman mati adalah pemerintah, bukan masyarakat. Tapi kita wajib memberi nasihat, wajib mengingatkan. Namun melakukan tindakan-tindakan fisik itu bukan hak kita. Kecuali jemaah sekalian, dalam satu keadaan seorang muslim, seorang anggota masyarakat boleh sampai tingkat membunuh. Apa itu? Tatkala membela diri.
Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang datang kepadaku ingin merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu serahkan hartamu. Qala, ia pun bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Qala, beliau bersabda, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuh aku? Qala, beliau bersabda, fa anta syahidun, maka engkau mati syahid. Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala, huwa finnar, tempatnya dia di neraka. Artinya kamu tidak salah. Dia yang masuk neraka, meskipun dia yang mati. Menunjukkan ini dibolehkan, tapi ingat, dibolehkan hanya dalam posisi membela diri ketika diserang. Artinya, kalau kita sudah aman, pembegal itu sudah terkapar, nggak bisa menyerang kita, ya jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Kita hanya boleh membunuh kalau terpaksa hanya dalam posisi membela diri. Kalau dia sudah nggak menyerang kita, nggak boleh lagi kita membunuhnya. Atau dia sudah tidak berdaya, terkapar, itu nggak boleh lagi kita bunuh. Oleh karena itu salah besar masyarakat yang menangkap begal lalu mereka bunuh atau mereka pukul ramai-ramai padahal dia sudah tidak berdaya. Itu tidak dibenarkan. Sampai kata para ulama, andai dia lari, nggak usah kita kejar. Itu sudah bukan wilayah kita. Serahkan kepada aparat atau pemerintah. Kecuali dia lari bawa anak kita, lain lagi ceritanya. Kalau dia lari tanpa membawa barang kita, nggak perlu kita kejar. Karena kita dibolehkan bertindak hanya karena ketika membela diri. Kemudian beliau juga mengingatkan suatu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa membunuh jiwa bukan dengan alasan yang benar, bukan untuk kisos, bukan pula untuk hukuman karena orang itu telah berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi bahaya besar membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan lebih besar lagi jamaah sekalian, jika yang dibunuh itu masih punya ikatan keluarga, maka dosanya lebih besar lagi. Karena keluarga itu yang paling berhak untuk kita perlakukan baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Jadi, kalau kita bersedekah misalkan, bersedekah kepada keluarga, itu pahalanya lebih besar. Begitu pula kalau kita berbuat buruk kepada keluarga, dosanya juga lebih besar. Dan di masa jahiliyah, ada kebiasaan mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup ketika dia lahir. Karena mereka malu punya anak perempuan. Maka datanglah Islam dan menghapuskan kebiasaan itu. Namun itu tetap ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Takwir ayat 8-9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala anak-anak kecil perempuan itu yang dikubur hidup-hidup kelak di hari kiamat ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Maksudnya orang tua yang membunuhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang besarnya dosa membunuh sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya beliau sebutkan, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan
kecuali dengan alasan yang benar. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'dzam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu ada 3. Yang pertama, engkau jadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Maksudnya, engkau menyembah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar yang disebut dosa syirik. Qala thumma ayyun. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, lalu dosa apa ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan makan bersamamu. Ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Bahkan anak laki-laki pun mereka bunuh. Karena takut anak ini akan merepotkan untuk cari makan baginya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum iyahum. Jangan kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi mereka khawatir anak-anak ini akan merepotkan untuk dicarikan makannya. Maka Allah tegaskan, yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, tidak salah kata para orang tua kita dahulu, banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak masalah dan rezeki juga. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudal waludah, nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya. Jadi beliau menganjurkan kita banyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki anak kita. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila tsumma ayun. Kemudian beliau ditanya lagi. Kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Qala antuzania halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Artinya jemaah sekalian, ini lebih besar dosanya daripada berzina dengan yang bukan tetangga. Karena setelah keluarga, yang paling berhak kita perlakukan baik adalah tetangga. Sehingga zalim kepada tetangga itu lebih besar dosanya daripada zalim kepada yang bukan tetangga. Maka berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar lagi. Berikutnya beliau menyebutkan hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling berperang dengan dua pedang mereka masing-masing, dua senjata mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, yang membunuh kami sudah paham kenapa dia masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia sudah sangat ingin membunuh saudaranya. Makanya jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini kata para ulama, niat yang sudah kuat, apalagi disertai dengan usaha, meskipun belum kesampaian, dia sudah dapat dosanya. Yang belum dapat dosa itu, kalau niatnya baru lintasan hati, terbetik di hatinya ingin berbuat dosa, maka Allah belum tulis dosanya. Kalau dia nggak jadi melakukan, maka dia dapat satu pahala. Kalau dia lakukan, dia hanya dapat satu dosa. Beda dengan niat baik. Baru lintasan hati sudah dapat satu pahala. Kalau dia lakukan, maka dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 sampai
sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya sudah sangat kuat, apalagi sudah ada usaha, meskipun belum kesampaian, dia sudah berdosa. Beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran." Jangan kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu sebagian kalian memenggal leher saudara sendiri. Jadi jemaah sekalian, beliau menyebutkan dosa membunuh juga adalah dosa kekufuran. Tapi para ulama menjelaskan maksud kekufuran di sini adalah kufur asgar. Kufur asgar artinya memang itu dosa besar, tapi dia tetap masih muslim. Jadi membunuh adalah dosa besar, disebut juga kufur, tapi kufur asgar. Kufur asgar adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Namun pelakunya belum sampai disebut kafir. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah ayat 178 Allah menyebutkan tentang orang yang membunuh, tapi kemudian dia dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh. Maka Allah menyuruh dia untuk berbuat baik kepada mereka. Di situ Allah mengatakan, "Faman ufiyalahu min akhihi syai'." Barang siapa yang diberikan pemaafan dari saudaranya. Artinya, dia masih disebut saudara, meskipun dia membunuh. Berarti dia masih muslim. Jadi, makna kekufuran di sini pada dosa membunuh adalah kufur kecil. Tapi kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Bahkan kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Hadis yang berikutnya, sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqatlu mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya." Membunuh orang yang beriman lebih besar di sisi Allah daripada musnahnya dunia ini. Artinya sangat besar dosa menghilangkan nyawa orang yang beriman. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita berhati-hati. Jangan terlibat apapun dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang. Termasuk jemaah sekalian, yang harus kita hindari adalah aksi-aksi di jalanan. Melakukan aksi-aksi di jalanan ini bisa menghilangkan nyawa. Bisa menghilangkan nyawa. Dan ini sudah terbukti. Bukan suatu kekhawatiran yang kita takutkan. Tapi sudah terbukti. Dengan adanya orang melakukan aksi-aksi di jalan, melakukan demonstrasi misalkan, itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Kenapa? Karena dengan mudah mereka bisa tersusupi oleh provokator. Kalau bertemu antara dua kelompok demonstran yang mendukung dan yang menolak. Yang mendukung pemerintah misalkan, atau yang anti pemerintah. Sedikit saja ada petikan dari provokator, mereka bisa saling membunuh. Atau antara demonstran dengan aparat. Padahal mereka sama-sama muslim. Sedikit saja ada provokasi dari salah satu dari kedua belah pihak, itu bisa sampai menghilangkan nyawa. Dan itu sudah terbukti. Maka kita harus takut jika kita terlibat dalam demonstrasi tersebut, lalu ada korban nyawa, mungkin kita termasuk penyebab kematiannya. Sehingga kita dihukumi sebagai pembunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima." Yang pertama akan diadili di antara manusia di hari kiamat terkait dengan darah. Maksudnya kasus pembunuhan. Ini yang pertama Allah akan adili kelak di hari kiamat. Namun itu terkait dengan kasus atau kezaliman kepada orang lain. Tapi kalau terkait dengan amalan kita pribadi dengan Allah, maka yang pertama Allah akan adili adalah sholat. Kalau baik sholat kita, semua amalan akan ikut menjadi baik. Kalau buruk sholat kita, semua amalan akan ikut menjadi buruk. Adapun kezaliman kepada orang, yang pertama Allah akan adili adalah pembunuhan. Sebelum yang lainnya, termasuk juga hutang akan diadili kalau kita nggak bayar di dunia. Tapi yang pertama adalah pembunuhan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain." Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka pada kedua orang tua. Dan lebih berbahaya lagi jamaah sekalian, ketika dosa kita diikuti oleh orang lain. Seperti dalam kasus terjadinya kerusuhan. Orang yang pertama menghilangkan nyawa atau memukul dan menyebabkan orang itu kehilangan nyawa, lalu diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama dosanya lebih besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana alabni Adam al-awwal kiflum min damiha." Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, bukan dengan alasan yang benar, kecuali atas anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosa. Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia yang pertama memberi contoh dosa membunuh. Anak Adam yang pertama yaitu Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Setiap ada orang membunuh di dunia ini, dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia yang pertama mencontohkan. Kemudian bagian akhir, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis tentang haramnya membunuh orang kafir yang telah kita sebutkan tadi. Ada 3 jenis orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Pertama, perjanjian sebagai warga negara. Yang kedua, perjanjian gencatan senjata. Yang ketiga, perjanjian keamanan atau jaminan keamanan baginya. Jadi, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh dalam jihad fi sabilillah. Dan itu ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Oleh karena itu, kita pun paham, kalau ada orang muslim membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dan dia mengatakan itu adalah jihad, maka itu bertentangan dengan syariat. Bukan mereka yang kita perangi. Contoh yang kita perangi saat ini adalah orang-orang Yahudi yang menzolimi saudara-saudara kita di Palestina. Itu namanya jihad. Tapi orang kafir yang tinggal di negeri kita dan dia tunduk dengan pemerintah, itu haram diperangi, haram dibunuh. Bahkan wajib dilindungi. Kecuali mereka memberontak, barulah mereka diperangi. Di sini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin,
maka pelakunya tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Menunjukkan dosanya sangat besar, tapi tentu tidak sebesar ketika dia membunuh seorang muslim. Sehingga dalam syariat pun dia tidak sampai di kisos. Orang muslim yang membunuh orang kafir, dia tidak sampai di kisos. Kenapa? Karena jiwanya lebih mulia daripada jiwanya orang kafir. Dan orang kafir yang haram dibunuh ini bukan karena jiwa mereka mulia. Karena Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali seperti hewan. Bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Sehingga jiwa mereka bukan jiwa yang mulia. Tapi kenapa haram dibunuh? Karena adanya perjanjian. Umat Islam adalah umat yang pantang ingkar janji. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun kita nggak boleh menyalahi janji. Dan kalau kita menzolimi mereka, maka itu akan menjadi penghalang mereka masuk Islam. Sehingga menzolimi orang kafir, dosanya sangat besar, karena itu bisa menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian, beberapa dalil dari kitab Al-Kabair, karya Imam Az-Zahabi, tentang besarnya dosa membunuh. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Jawabannya tentu tidak. Kalau kita tidak ikut mendukung, tidak ikut menyetujui. Bahkan orang yang sudah jadi pemerintah pun, kalau faktanya memang dia belum sanggup menerapkan, dia nggak berdosa. Buktinya Najasyi. Najasyi masuk Islam di masa Nabi SAW. Tapi dia tidak pernah menerapkan hukum Islam. Padahal dia raja. Kenapa? Dia dalam kondisi lemah. Memang nggak sanggup. Bahkan rakyatnya, pejabatnya, nggak tahu dia muslim sampai mati. Karena kalau mereka tahu, dia bisa dibunuh. Sehingga Nabi SAW melakukan sholat gaib untuknya. Karena ketika dia mati, tidak seorang pun yang mensolatkannya. Maka orang nggak tahu dia muslim, tentu dia tidak mungkin menerapkan hukum Islam. Ya. Jadi dia sudah jadi pemerintah pun, kalau memang dia belum sanggup, tapi dia harus tetap berusaha. Pelan-pelan dia merubah, berdakwah, itu harus tetap dia lakukan. Kalau dia tidak sanggup, maka Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik. Jadi yang pertama, orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah ampuni. Cuma memang syarat bertobat tatkala berbuat zolim harus minta pemaafan orang yang dizolimi. Kalau dia nggak maafkan, ya urusannya sampai di akhirat. Kita lihat nanti bagaimana Allah mengadili di akhirat. Ini bahaya berbuat zolim. Kalau orang yang nggak maafkan kita, maka urusannya jadi panjang
sampai di akhirat. Di dunia saja ada pengadilannya, bagaimana lagi di akhirat? Tapi kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia berusaha minta maaf, maka semoga Allah luluhkan hati orang yang dia zolimi. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Uh, yang kedua, betul, ulama menyebutkan, kalau ayah membunuh anak, maka ayah tidak sampai dihukum mati. Betul, itu dosa besar. Bahkan lebih besar daripada membunuh yang bukan anaknya. Tapi di dunia, hukum di dunia, dia tidak sampai di kisos, tidak sampai dihukum mati. Karena para ulama mengatakan, dia adalah akarnya. Kalau dia membunuh cabangnya, maka akarnya tidak mungkin dibunuh. Jadi itu diantara alasannya. Intinya dosanya lebih besar. Namun di dunia, dia tidak sampai dihukum mati. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.